Ayah buka. Saya dikasih surprise. Satu hari ini kok banyak yang kasih surprise apa gara-gara saya habis nolongin Bang Giro terus kecapean ini ya, sakit itu ya. Hari ini banyak kasih surprise. Umi saya datang nyuapin saya. Ini kedua bisa dari saya datang sebagai hadiah. Ini dari sampean atau dari mana? Oh dari sampean buku sendiri. Masya Allah. Wow, Masya Allah. Aku dikasih surprise jaket. Masya Allah. Salim, matur suwun. Cium dulu. Pas hidung. Tatunya hidung nih. Ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wasiri salim fi sa'iril asma'i wasrifati Wa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, syukurillah wa nikmatillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudaraku semuanya, siang hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat sehat yang diberikan Allah kepada kita ini bisa kita syukuri dengan sebenar-benarnya syukur. Supaya hidup kita itu bisa bahagia, mendapatkan surga di dunia maupun di akhirat, yaitu dengan cara bersyukur. Syukur inilah nanti yang menjadikan surga kita baik di dunia maupun di akhirat. Kuncinya jangan terlalu banyak berharap, karena semakin besar harapan maka akan semakin besar kekecewaan terhadap siapapun dan apapun itu. Jangan terlalu banyak berharap supaya dikasih jamu. Saya matur suwun jan weneh era bojoku. Masih mentino tak larani pangkah sayang bojoku. Siapa yang bertahan luar biasa. Kula ulangi malih nggih. Supaya kita itu enggak besar kecewanya, jangan terlalu besar pengharapannya. Apalagi kalau berharap kepada makhluk atau kepada orang. Semakin kita besar pengharapannya, maka akan semakin besar kecewa. Sudah, hidup itu jangan dibuat ribet. Hidup itu jangan dibuat susah. Saya itu orang yang paling kecil sekali ketika berharap sesuatu. Enggak terlalu besar, punya padepokan besar, punya santri banyak yang suka. Enggak, saya wallahi enggak. Saya wallahi demi Allah dari dulu enggak berharap punya padepokan yang besar, punya anak-anak banyak, terus banyak yang suka, istri saya nurut. Enggak berharap gitu, enggak. Buat saya, istri saya itu mau nurut enggak apa-apa sak gelem. Mau sama saya itu taati mau enggak sak gelem. Penting kita enggak cerewet terus. Ora kencing ngene aku seneng. Bojoku ora kencing ngene aku wis seneng. Gelem guyu ngene aku wis demen. Jadi enggak berharap istriku harus nurut, taatim, hormat, harus nurut banget sama saya. Itu enggak saya. Wallahi enggak saya. Dari pertama kali saya menikah dengan istri saya enggak berharap nanti saya punya istri itu sama saya nurut gitu, sama saya takdim gitu, sama saya itu benar-benar saminah wa atona. Enggak saya. Wallahi demi Allah, Kang. Sampean punya istri jangan terlalu banyak berharap. Sampai semakin berharap yang besar, kecewanya akan semakin besar. Aku emang simpel suka kok. Bojoku ora nesu aku wis demen kok. Demi Allah saya itu. Bojoku enggak nesu lah aku seneng. Penting kowe ora ngroweng aku wis demen kok. Gelem meneng ngene wis aku wis demen. Saya itu enggak terlalu berharap besar-besar.
Saya itu punya anak, enggak kok anak saya harus jadi anak yang walim, pinter gitu. Enggak saya. Tapi itu apa berharap jenengan tuh dari sini anak-anakku tuh harus walim, hafal kitab, sama itu harus paling enggak harus bisa hafal 30 juz. Enggak. Sampai dari sini wis ngerti salat iku penting nek aku wis demen. Iya. Sampeyan mikir oh salat iku penting nek aku wis demen. Jadi sampean tak tekoni sampean salat ki piye salatku wis demen. Wis demen. Seenggak-enggaknya sampean itu sudah menganggap bahwa salat itu adalah sesuatu hal yang sangat penting nek aku wis demen. Wis demen. Apa meneh wis gelem nglakoni salat saat iku wis ngempel. Apa berharap aku mencintaimu jadi sing ngono. Aku ya padha. Cintamu hanya padaku ya kadang-kadang. Kadang robo hangai cek Jadi saya itu enggak terlalu berharap yang sangat besar itu enggak. Buat saya prinsip saya itu wong sing harapannya terlalu gede, iku kecewanya mesti gede. Mesti kecewanya nanti semakin besar. Nah, saya sama anak-anakku ini enggak berharap panjenengan itu jadi anak yang nurut itu tidak. Salate kudu nglakoni salat lillah. Salat lillah billah itu gimana? Saya dulu dapat ijazah dari Abah Suyuti itu salat lillah billah itu salat yang hanya karena Allah. Wes nglakoni salat tok. Saya dulu itu nggak ngerti ketika sholat, setelah sholat malam saya sholat lillah billah itu tek gitu. Saya pertama baca Allahu Akbar tek, tahu-tahu itu sudah subuh. Dari mulai jam 12 sampai subuh. Jadi saya itu nggak ngerti. Wallahi demi Allah saya nggak ngerti apa yang saya kerjakan itu. Wes hilang. Sudah. Jadi waktu itu saya sholat dari mulai jam 12 sampai jam 4 subuh. Itu ya sudah mengalir saja. Jadi apakah saya berharap dengan nanti melaksanakan apa yang saya lakukan? Enggak. Pokoknya wis gelem nglakoni sholat ngene wis demen. Makanya saya itu tidak terlalu banyak berharap. Barakallah. Waalaikumsalam. Amin. Barakallah. Nggak malam ini. Mbak. Yeah.
bocor. Enggak apa-apa. Nggih. Ibu saya tadi, makku. Walaupun udah tua makan didulang. Nggih. Lanjut malih nggih. Jadi supaya kita itu tidak terlalu besar kecewanya, jangan terlalu besar harapannya. Ada seseorang mendengarkan ceramah kiai atau ustadz, lalu mendengar sebuah hadis, jika seorang manusia boleh menyembah manusia, maka istri akan diwajibkan untuk menyembah seorang suami. Lah, ketika yang mendengarkan kata-kata ini, hadis ini adalah seorang lelaki, lalu ditempatkan pada dirinya, ini nanti akan jadi masalah. Akhirnya ketika dengar seperti ini langsung pulang sampai rumah, delalah pintunya radang dibuka, nesu. Wah, iki bojoku ora takdim iki. Bojoku ndak iso nglayani aku dengan bagus ini. Ini karena salah penempatan ilmu. Salah penempatan ilmu ini juga berbahaya. Karena sesuatu hal yang baik harus ditempatkan pada hal yang baik. Kalau panjenengan ke pasar lalu melihat baju yang baik, tapi baju itu bajunya perempuan, ya harus dipakai yang perempuan. Kalau tahu baju yang bagus terus mbok pakai dewe kayak bajunya itu baju perempuan, akhirnya jenengan jadi bencong, nggak jadi baik lagi. Jadi kalau tahu sesuatu hal yang baik, ya berikan pada hal yang baik. Jika ingin istrinya baik, ya diajak ke majelis ilmu, lalu nanti mendengarkan ceramah-ceramah atau nasihat tausiah yang baik, sehingga nanti kalau tahu yang baik, wis toh pasti kalau tahu yang baik nanti pasti istri jenengan itu akan suka dan akan dipakai. Jadi kalau satu hal yang baik ya harus ditempatkan pada yang baik. Walaupun bagaimanapun jenengan nanti memberitahukan istri, "Nduk, sampe itu kudu nurut kalih ayah, kudu sayang, kudu beneh." Kalau yang ngomong ini suaminya, yang sering itu nggak akan dipercaya. Yang sering itu nggak akan dipercaya. Karena itu seperti memanfaatkan orang lain. Sama kayak orang ceramah untuk sedekah, terus sedekahnya ke ustadznya, ini ya keliru juga ini. Harusnya mencontohkan yang baik. Makanya saya sering bilang, saya itu kalau bilang sesuatu itu ya untuk diri saya sendiri, bukan untuk menyuruh orang lain. Nah, kalau istrinya panjenengan diajak ke majelis ilmu, tahu bahwa itu baik, wis toh, nanti dipakai sendiri ilmunya. Sampeyan ajak ke pasar, tahu baju yang bagus, pasti nanti istri sampean akan suka dan nanti akan dipakai. Paman ngomong kayak gimana pun ini benar-benar kejadian nyata ya. Saya sendiri. Kalau saya yang ngomong itu
Model ngomong gimana pun sama istri ya gak patek dianggap. Alah ya bagi ngomong apa gitu. Adune aku ben urip sampai awakmu itu seperti itu. Kalau kita yang ngomong. Makanya saya itu kalau ada masalah sama istri itu apa ya saya itu terus terawamah nganggo kitab sampean wong itu kudu ngene malah gak mlebu kuping tangan metu kuping kiri ora bakal dianggap. Ajak ke majelis ilmu, dekatkan kepada yang baik-baik, nanti akhirnya jadi baik. Jadi supaya tidak besar kecewanya, jangan terlalu besar pengharapannya. Serahkan harapan itu hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang terakhir akan saya tutup sebelum ruqyah dengan 5 hal menjadi penutup saya setiap kali merang melawan dukun. Yang pertama, mari sama-sama kita berpegang teguh kepada tali Allah dengan cara menjalankan sholat. Yang kedua, mari kita istiqomah mengamalkan sholawat. Dan yang ketiga, mari berbakti kepada orang tua. Dan yang ketiga, matur suwun, baik kepada sesama, kepada tetangga, kepada saudara. Dan yang kelima, cinta kepada negara. Saged nggih? Saged. Diulang malih nggih. Ini menjadi fondasi utama di dalam kehidupan saya. Dan ini adalah yang sangat-sangat diajarkan oleh bapak saya, oleh abah saya. Beliau hampir setiap waktu itu berbicara dengan saya. Sengsara itu membawa berkah, ini yang selalu beliau sampaikan ke saya. Dan sampai saat ini masih saya pegang. Dan insya Allah sampai saya mati akan saya pegang, bahwa sengsara itu membawa berkah. Jadi di dalam keluarga itu, boleh sampai tanyakan ke umi saya itu yang tadi nyuapin saya itu ibu saya. Di dalam keluarga itu yang paling dekat saya dengan orang tua saya. Saya dengan bapak saya itu paling dekat. Padahal sebelumnya saya nggak pernah dekat sama bapak saya itu, karena beliau itu fokus kerja, siang malam kerja untuk membahagiakan keluarga. Sama dengan gendong saya waktu masih kecil aja kayak nggak pernah. Ini cerita ibu saya, karena siang malam itu beliau bekerja. Tetapi alhamdulillah ketika beliau sakit, Allah mendekatkan hati saya ke beliau. Makanya sampean anak-anakku, sekali-kali sampean kalau lagi pulang ke rumah, coba sampean lihat bapak sampean atau ibu sampean yang lagi tidur. Sampean lihat orang yang sampean anggap judes, galak, ngaturan, suan, ngamuan, coba lihat kalau lagi tidur. Lihat nafasnya itu, yang itu nafas yang selalu digunakan untuk membahagiakan diri kita. Itulah nafas yang selalu digunakan untuk kebaikan kita. Itulah nafas yang selalu digunakan untuk berpikir kebahagiaan kita tanpa berpikir kebahagiaannya sendiri. Itulah cinta yang paling sempurna, yang tanpa memandang apapun dari diri kita. Cinta tanpa syarat itu ya hanya dari orang tua kita. Semuanya yang mencintai kita di dunia ini selain dari orang tua pasti ada syaratnya.
Mungkin sampean ganteng, gagah, pinter kerja, cantik, sehingga orang itu suka. Tapi kalau orang tua, walaupun sampean itu jelek, hitam, mendekil, ya paling dibilang anakku paling ganteng dewi gitu. Karena cinta orang tua itu tanpa syarat. Beliau sering berbicara ke saya bahwa sengsara itu membawa berkah. Dan yang kedua, beliau selalu menyampaikan kepada saya bahwa orang hidup itu yang penting, yang pertama selalu berpegang teguh kepada tali Allah, yaitu menjalankan sholat. Selama orang itu sholat, maka selama itu pula dia masih berpegang teguh kepada tali Allah. Walaupun jatuh ke jurang, walaupun dia terpelanting kemanapun, selama masih ada pegangannya, fa'insyaallah masih selamat. Makanya selamat tidaknya kita di dunia itu tergantung dari sholat kita. Dengarkan ini saya. Selamat tidaknya kita hidup di dunia maupun di akhirat itu tergantung dari sholatnya. Kalau sudah lepas di dalam menjalankan ibadah sholat, maka sudah lepas semuanya. Tidak akan ada gunanya semuanya tidak akan ada gunanya kalau tidak sholat. Makanya saya itu nggak terlalu berharap yang besar-besar sampai tuh di sini harus puasa tiap hari, harus wirid itu. Yang penting satu aja, sholatnya nggak ketinggalan. Aku seneng kok. Dan amalan yang kita ijazahkan ke semua pasien yang datang itu sebenarnya hanya dua hal. Yang pertama sholat dan yang kedua zikir. Itu top. Harapan saya itu ketika ada orang yang tidak pernah sholat, jarang zikir, jarang sholat, ketika datang ke sini, berobat ke sini, ya satu, malah mau menjalankan sholat. Jadi mau untuk zikir. Dua hal itu aja. Dua hal itu saja. Saya itu dulu pernah Saya itu dulu pernah malam-malam itu jam 12 malam itu dibangunkan sama abah saya. Lele. Abah saya itu kalau manggil saya Le. Le itu kalau orang Lampung sana manggil saya Le itu anak kesayangan. Lele bangun gitu. Jih Pak, tumut abah teng kandang. Jih, jam 12 itu saya sama abah saya diajak jalan keluar rumah. Gak taunya kemana? Ke kandang sapi. Sampai di kandang sapi itu saya ditanya sama bapak saya, Le, sapinya lagi apa? Lagi tidur Pak. Oh iya bis, sampai tidur neh. Balik naik turun, dibangunin cuma suruh lihat sapi lagi tidur. Begitu pagi-pagi dibangunin lagi. Lele bangun, Jeba. Ayo tumut ayah kerja, siap. Ikut sama bapak ke ladang. Terus nanti jam 12 saya dipanggil lagi sama ayah saya. Lele, ikut abah, Sampai lihat sapinya lagi apa, lagi kerja. Dan jenengan lagi kerja, oke. Jam 4 dipanggil lagi sama abah saya. Leceh Pak, udah sore sapinya diajak istirahat pulang. Sampai pulang, pulang sapi. Sampai di rumah jam 12 malam dibangunkan lagi. Tidak apa-apa kalau ada yang kesurupan, biarin, jinnya ben ngamuk. Jam 12 malam itu saya dibangunin lagi sama abah saya, lagi tidur. Lele tangi, Mbah. Tumut abah siap. Ngintil ini karo ngantuk riyip-riyip. Gak taunya dibawa kemana? Ke kandang sapi lagi. Terus habis itu saya ditanya sama abah saya, Le, sapinya lagi apa? Lagi tidur Mbah. Oh iya. Tadi malam sapinya tidur, jenengan tidur Mbah. Tadi pagi sapinya bangun, sampean bangun Mbah.
Tadi siang sapinya kerja sampean kerja, Pak. Tadi sore sapinya istirahat, sampainya istirahat, Pak. Sekarang sapinya tidur, sampean ya tidur, Pak. Terus bedanya jenengan sama sapi itu apa, Pak? Menang saya. Diam aja saya. Menang ya. Terus beliau matur, bedanya jenengan sama sapi itu cuma satu toh. Apa itu? Sholat. Kalau sapi tidur kita ya tidur. Sapi makan kita ya makan. Sapi kerja kita ya kerja. Sapi kalau ngelihat sapi cantik betina ya naksir, kita ya naksir. Sama nggak naksiran wong kedayu. Gak ada bedanya, kata bapak saya. Gak ada bedanya. Bedanya cuma satu toh. Kalau sapi itu tidak sholat, kalau kita berarti kalau kita nggak sholat kita sah. Nah, itu yang pertama, yaitu selalu berpegang teguhlah kepada tali Allah dengan cara menjalankan sholat. Yang kedua, istiqomah mengamalkan sholawat. Wes toh, sampean itu masih bajingan, masih sampean itu jarang sholat, masih sampean itu tukang maksiat, tidak manapun panjenengan tetap istiqamah no ngamalnya sholat. Lek enek sing ngomong apa sampean dhewe ning jero atine sampean itu berbicara, buat apa saya ngamalin sholawat, wong saya itu masih jarang sholat. Buat apa saya itu ngamalin sholawat, wong saya itu ya kadang-kadang masih maksiat. Ini adalah setan yang sedang berbicara kepada diri panjenengan, sedang merayu. Kalau ada orang yang ngomong seperti itu, berarti orang itu setan. Karena ketika kita mengamalkan sholawat, kita menjalankan sholat, itu semuanya Allah berarti masih sayang kepada diri kita. Maka saya itu nggak terlalu muluk-muluk kok harapan itu harus sholatnya harus khusyuk itu enggak. Saya itu bisa sholat subuh kayak tadi 2 rakaat ngono ae wis. Iku atiku wis seneng ra mo. Atiku wis seneng. Jadi wong kok coba mikirin dosa ae niku Gusti Allah malah nesu. Aja mung mikiri salahe ae, mikir apike barang. Kaya sampean semuanya ning kene sampean jam itu tak kai mangan, jam 10 tak kai kopi, jam 1 awan tak kai mangan. Terus sampean niku sing dieling-eling mung omonganku sing mbok yo dadi sing bener gitu. Sampeyan nglakoni salah malah jengkel. Ngono kira-kira aku demen apa ora? Ora. Berarti kasih sayangku, cintaku karo awakmu blas ora ketok ngomong mergo omongan sitok aku ngomong lek kowe iki kleru ngono sing mbok eling mung kleru ae. Sing mbok eling-eling aku iki gak demen ae. Sumamane Mas Diko tak kandhani, kowe mbok yo dadi wong sing bener. Wah iki abah nesu iki. Sing dieling-eling mung jengkele, ngaki mangane ra ketok. Ngaki ngombene ra ketok, ngaki panggonane ra ketok. Sing dieling-eling mung salah. Gusti Allah ya ngono. Isih dikai urip, dikai sehat, dikai rezeki, ora disyukuri. Jadi mangga eling-eling dosane ngono ya elek. Jadi kalau istighfar itu jangan hanya mengingat dosanya, tapi ilingo juga nikmati. Ilingo nikmati juga. Jadi saya itu nggak terlalu repot-repot, saya itu santai.
aku mau iso sholat subuh 2 rakaat mesti nikmati Allah yang luar biasa. Berarti Allah itu masih mengizinkan kita, masih menguatkan kita untuk bisa menjalankan ibadah. Berarti Gusti Allah ijik saya. Lah bayangno ya, banyak orang itu berjalan 10 kilo, 20 kilo ke pasar, ke ladang, itu kuat. Tapi untuk menjalankan 2 rakaat sholat subuh aja itu loh gak kuat. Loh berarti kan kuat orang kuat mau mergo sing kuwate Gusti Allah. Wayahe kan ya budal ning pasar sing 10 kilo 2 jam laku kuat. Masa sholat subuh 2 rakaat sing 5 menit ora kuat. Loh berarti kuat ora kuat iku mau kan mergo Gusti Allah. Ngono kuwi seneng iso sholat subuh 2 rakaat itu seneng. Berarti Gusti Allah jek saya karo masalah keterima ora iya wis serah Gusti Allah. Yakin ae diterima, buktine Gusti Allah ya ngijini awake dhewe sholat subuh. Dadi ora usah wah aku iki kadang-kadang jek maksiat lho, terus aku nggo apa sholat. Mali ngrumangsa apa jenenge isin dhewe ngono iki. Aja ngono. Iki mengko malah akhirnya kemunduran di dalam keimanan diri kita. Kon ngrumat masjid, kon teko nang masjid, aku enggak usah nang masjid lah. Wong aku kadang-kadang jek ning karaoke yo. Ngono kuwi akhirnya nanti malah enggak enak sing nang masjid. Buktine malingo lek ngisi banyu ning jeding yo panggah bet. Dan airnya itu pun juga bisa digunakan. Berarti kan walaupun orang buruk berbuat baik juga bisa tetap memberikan manfaat. Jadi masih awake dhewe kadang-kadang maksiat. Nanti bokong semok ya. Nanti wong ayu gitu. Buka YouTube, Facebook kadang-kadang ketok wong ayu. Ya ora apa-apa, wong kadang ya menungso iki kadang ya tobat kadang ya maksiat. Yang penting aja sampai awake dhewe bosen tobat terus akhirnya dhewe panggah maksiat. Terus lakukan taubat sampai akhirnya diri kita bosan untuk melakukan maksiat. Aja kewalik ya. Jangan kebalik. Buat apa saya sholat? Tinggi opo aku tobat. Wong aku kijek maksiat. Ini godaannya setan. Jangan dituruti. Mikir oleh awakmu iki jek gelem salat berarti Gusti Allah jek sayang. Ngono ae wis simpel nek. Wis to, urip iki ngono ae gak usah ribet-ribet. Hidup itu gitu aja. Kalau Allah tuh masih memberikan hidup berarti masih memberikan manfaat. Napa? Oh, putri saya, napa saya? Oh, Masya Allah. Apa nih cinta? Ayah buka. Siap. Saya dikasih surprise. 1 hari ini kok banyak yang kasih surprise. Apa gara-gara saya habis nolongin Badiro terus kecapean ini ya, sakit ini ya. Hari ini banyak kasih surprise. Umi saya datang nyuapin saya. Ini kedua bidadari saya datang ngasih hadiah. Ini dari sampean atau dari mana? Oh dari sampean, bungkus sendiri. Masya Allah. Jangan dibatik, enggak dibatik. Saya dikasih surprise sama bidadari saya. Tapi bukan bom ya. Oh iya, ada juga dari Kalimantan, Ibu Mukatimah. Tersuwun Ibu Mukatimah. Yo bisi-bisi sama Pak Kodok. Nanti kalau ayah cemburu piye?
Kok bisa-bisanya ngasih hadiah ayah itu loh, ceritanya. Wah, masya Allah, aku dikasih surprise jaket. Masya Allah. Salim, matur suwun, cium dulu. Pas hidung, tatunya hidung nih. Ini beli dari mana? Wah iya, pantesan dari kemarin kok ngeyel. Ya aku kasih kerjaan gitu. Nggak taunya mau ngebeliin ayah jaket. Wah, tak pakai ya. Wah, pantesan dari kemarin ngeyel mau minta kerjaan. Ganteng ya, ya. Iya. Nanti kalau ayah payune piye? Enggak bercanda. Guyon. Lah ayah pakai jaket jadi kayak anak muda. Iya. Gantengnya ayah. Iya. Cium lagi dong. Sebagai. Wah, hari ini saya dapat 2 surprise dari 2 wanita yang paling saya cintai. Ibu sama anak saya. Alhamdulillah matur suwun. Jujur anak saya itu sudah ada hampir 1 tahun yang lalu. Itu minta laptop sama saya. Sampai saya hari ini belum saya belikan. Demi Allah, belum saya belikan. Malah yang saya berikan anak-anak saya yang baru, kayak Pak Lurah. Ini baru yang saya belikan malah. Tidak saya belikan karena apa? Karena setiap kali anak saya meminta ke saya, ya sampean harus kerja dulu. Ada beliau, anak saya yang Siva ini tak suruh mijitin saya dulu 1 bulan. Nanti dikumpulkan kalau mau beli apa yang dia inginkan. Karena saya sendiri dari kecil ketika meminta sesuatu itu selalu diajarkan untuk berusaha sendiri. Kalau saya dulu ingat kepada ayah saya, sekarang aja saya manja. Ketika buka sesuatu hal itu yang saya ingat dari orang tua saya. Saya sering minta tolong, mamanya buka. Cuman hal yang kecil itu kayak buka permen, nggak bisa. Itu orang bapak saya pasti usaha semaksimal bukaan. Nggak iso ya, masih kecil, nggak iso ya. Harus belajar sampai bisa membuka. Ini yang selalu diajarkan oleh orang tua saya. Saya ngalam aku, lurah buka nih. Pernah saya itu demi Allah demi Rasulullah. Ini ada ibu saya, ada umi saya. Saya pernah sama ayah saya itu minta pengen punya sepeda. Karena saya SMP itu sekolahnya agak jauh. Jadi saya itu pengen dibeliin sepeda. Terus ayah saya itu bilang, "Nggih, nanti Bapak beli." No, sampai ngimpi-ngimpi sekolah itu punya sepeda. Udah SMP, udah besar. Tapi akhirnya ya nunggu sama ayah saya bilang belum ada sampai beliau meninggal. Terus sampai ibu saya itu sampai nangis itu. Jangan cerita nanti saya nangis. Ya intinya dilatih untuk demi Allah ini ibu saya ada. Orang tua saya itu mendidik saya dengan penuh ketegasan luar biasa. Tegasnya itu tegas tapi bukan keras. Kalau keras itu galak, ngaplokan, nesuan itu enggak. Kalau ayah saya itu bilang enggak ya enggak. Kalau bilang nanti ya nanti. Itu orang tua saya. Dan saya pernah minta sepeda itu, sabarin, ngelatih kesabaran itu sampai luar biasa.
Sampai beliau bilang kalau jenengan masih kuat pakai kaki lo, kenapa lo harus beli sepeda itu? Apa ya serai mlaku, itu luar biasa. Ya akhirnya ya wis, nanti kalau bapak wis duwe nanti dibeli. Sekolah itu juga pakai sepeda sampai ngimpi-ngimpi. Akhirnya saya tuh dulu sering ke kuburan gitu. Sering ke makam untuk ngumpulin kembang apa itu? Ya gitulah. Ngumpulin kembang untuk dijual itu. Kembang apa? Heeh. Nggih, intinya gitulah. Orang tua saya alhamdulillah ya mendidik dengan penuh ketegasan. Alhamdulillah ya jadi orang. Intinya orang tua saya ketika saya meminta sesuatu itu nggak langsung dikasih gitu, intinya gitu. Dilatih untuk bersabar itu. Nah, yang pertama tadi menjalankan sholat, itu yang harus dipegang. Yang kedua, istiqomah untuk menjalankan sholawat. Jadi apapun yang kita lakukan, wis toh, selama kita masih hidup, ya kita itu masih punya nafsu dan masih punya akal. Jadi selama kita hidup itu pasti kita itu punya kesalahan. Yang namanya orang hidup itu pasti punya kesalahan. Jadi ojo mau ngiling-ngiling salah itu. Lek mau ngiling-ngiling salah itu, sampean gak akan jadi orang baik. Ojo mung dieling-eling aku salah, aku ora pantes ngene, aku ora pantes ngono, aku ora usah ngene, aku ora usah ngono. Ndak. Selama sampean urip, ya selama sampean urip iku lah sampean akan tetap ngelakuin kesalahan. Ndak sengaja delok wong itu ayu. Ya ora apa-apa. Sing penting ora mbok kejar, ora mbok perkosa wis. Delok sekilas ya ora apa-apa jenengane ketok. Ojo sampean pas delok wong ayu gak gelem maca Al-Qur'an, motoku sering delok barang elek. Aku mau delok wong itu ayu wis ora usah ngaji lah nggih apa. Ini godaannya setan. Sampeyan iso salat subuh 2 rakaat terus nikmati Gusti Allah. Akeh wong mlaku ning pasar, ning kali, ning ladang, ning kantor mampu. Untuk salat 2 rakaat aja enggak mampu. Ya kita yang sudah bisa mampu untuk bisa salat rakaat, berarti Gusti Allah sayang karo awake dhewe. Lakone sing apik-apik. Nah ini, itu yang kedua. Yang ketiga sing paling penting urip iku berbakti sama orang tua. Witok ae. Sing ketelu cekelen. Bapak saya tuh ngomong kayak gini sambil nangis dulu. Yang ketiga, wong urip iki penting berbakti karo ibu bapak. Iku tok. Iku tok. Setane jine sing ra trimo ben nesu. Hidup kita ke depan, uripe sampean itu tergantung piye sampean ning wong tuane sampean. Kalau sama orang tua kita berbakti, hidup kita pasti bahagia.